Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok Negara Maju akan menjelaskan tentang pendidikan di negara maju yang kami ambil yaitu pendidikan di negara Jerman. Yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Jessica Kristiana Putri Adi, NIM 1015. Selanjutnya Cempaka Nur Fatimah, NIM 4009, dan Afra Asnan Nur, NIM 4004. Yang pertama, kami akan menjelaskan struktur pendidikan di Jerman. Struktur pendidikan di Jerman ada 5. Yang pertama yaitu Kindergarten, yaitu usia 1-2 tahun. Lalu ada Kindergarten, yaitu usia 3-6 tahun. Ada Grundschule, yaitu kelas 1-4. Lalu ada Oberschule, yaitu kelas 5-10. Yang terakhir ada Abitur, yaitu kelas 11-13. Grundschule, pendidikan dasar Grundschule di Jerman hanya sampai kelas 4. Yang bisa bersekolah di Grundschule hanya anak-anak yang sudah berumur di atas 6 tahun. Pendidikan dasar Grundschule di Jerman ini ditempuh dengan lama pendidikan umurnya 4 tahun atau kelas 1-4. Nah, Grundschule ini jika di Indonesia hampir setara dengan sekolah dasar. Namun bedanya, Grundschule hanya ditempuh selama 4 tahun, beda dengan SD di Indonesia yang ditempuh selama 6 tahun. Nah, Grundschule ini dimulai dengan kelas 1 dengan Einschulung, yaitu hari pertama masuk sekolah, dan tradisinya semua anak mendapatkan sebuah kantong disebut Wundertüte. Kantong tersebut diisi dengan permen dan hadiah-hadiah kecil yang tujuannya supaya anak-anak senang ketika masuk sekolah dan bersemangat ketika bersekolah. Nah, jadi setelah lulus dari Grundschule, anak-anak bisa melanjutkan ke Oberschule. Oberschule ini merupakan sekolah menengah di Jerman yang ditempuh selama 6 tahun dari kelas 5 sampai dengan kelas 10 dan dibedakan menjadi 3 jenis. Jadi setelah lulus dari Grundschule itu, anak-anak dilihat nilai rapotnya, nilai ujiannya untuk bisa melanjutkan ke sekolah tertentu. Jika anak tersebut nilainya tergolong rendah, anak tersebut hanya bisa melanjutkan ke Hauptschule karena di sini akademisnya cenderung rendah dan pelajarannya tidak terlalu sulit. Dan yang selanjutnya ada Realschule. Realschule ini jika anak-anak yang memiliki nilai akademis sedang, pengajarannya juga sedang dan tidak terlalu sulit namun tidak terlalu mudah juga. Realschule ini berada di atasnya Hauptschule namun tetap di bawah level Gymnasium. Jika anak-anak yang memiliki akademis yang baik, ia bisa melanjutkan ke Gymnasium. Gymnasium ini merupakan akademis yang tinggi dan pelajaran di sini cenderung cukup sulit. Setelah lulus dari Oberschule, anak-anak bisa melanjutkan ke Abitur. Abitur merupakan sekolah tinggi di Jerman yang umumnya dilaksanakan selama 3 tahun. Namun ada juga yang dilaksanakan selama 2 tahun. Yang dilaksanakan selama 2 tahun yaitu Fachabitur. Fachabitur merupakan sekolah yang tidak hanya banyak dengan teori namun juga banyak diselingi dengan praktek-praktek. Yang selanjutnya ada Abitur. Abitur ini merupakan sekolah dengan akademis yang lebih mendalam, dan yang bisa masuk ke Abitur ini hanyalah lulusan dari Gymnasium dan Realschule. Dan yang tadinya bersekolah di Hauptschule itu bisa lanjut ke Abitur jika dia mengambil Realschule plus 2 atau menambah 2 tahun lagi di Realschule, baru dia bisa masuk ke Abitur. Selepasnya dia tidak bisa dan hanya bisa masuk ke Fachabitur saja. Nah, setelah lulus dari sekolah tinggi tadi, seseorang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang pertama ada Universitäten. Di sini seperti universitas-universitas pada umumnya yang menawarkan berbagai program studi, namun di sini juga lebih menekankan pada teori-teori dalam pembelajarannya. Yang kedua ada Fachhochschule. Fachhochschule ini lebih fokus kepada praktik-praktik. Memang ada teorinya, namun lebih banyak praktik-praktik dibandingkan dengan di uni kan lebih banyak teorinya ya, tapi jika di Fachhochschule ini lebih banyak praktik-praktiknya. Dan yang selanjutnya ada Kunst- und Musikhochschulen. Di sini merupakan sekolah seni dan fokus di sini seperti fashion design, seni rupa, desain grafis, musik, dan berbagai hal-hal yang menyangkut seni lainnya. Selanjutnya ada program yang sangat terkenal di Jerman yaitu Ausbildung. Ausbildung adalah program sekolah sambil magang atau kerja yang disediakan oleh pemerintah Jerman bagi orang yang ingin mempunyai keterampilan di Jerman. Ausbildung merupakan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Jerman kepada seseorang yang ingin menjadi ahli dalam suatu bidang pekerjaan tanpa harus menempuh jalur universitas atau sekolah tinggi. Jadi setelah lulus dari Oberschule atau dari Fachabitur, seseorang bisa langsung lanjut ke Ausbildung. Jadi di Ausbildung ini mereka akan mengikuti
kegiatan pembelajaran teori dan juga kegiatan praktik. Misalnya kebanyakan itu ada 1 bulan mengikuti teori, nanti 1 bulannya lagi langsung praktik di bidang yang digelutinya. Misalnya jika di keperawatan ya nanti 1 bulan mempelajari tentang studi-studi di keperawatan, nanti 1 bulannya lagi langsung praktik di rumah sakit, ataupun bidang-bidang lainnya seperti langsung di perusahaan, hotel, restoran, atau apapun yang dipilih. Dan mulanya program ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat Jerman. Namun karena banyak dari mancanegara juga tertarik, jadi pemerintah Jerman juga menyediakannya untuk berbagai orang di seluruh penjuru dunia yang ingin mengikuti Ausbildung di Jerman. Nah, biasanya kalau dari Indonesia sendiri itu bisa langsung dari SMA atau dari perguruan tinggi, lulus perguruan tinggi nanti langsung mengikuti Ausbildung di Jerman sesuai dengan apa yang dipilihnya. Tujuan pendidikan di Jerman sesuai dengan konstitusi Republik Federal Jerman adalah sebuah republik, sebuah demokrasi, sebuah federal, secara sosial dan konstitusional adalah negara bagian yang bertanggung jawab dengan konstitusi pendidikan yang menjamin kebebasan untuk seni dan ilmu pengetahuan, penelitian dan mengajar, kebebasan untuk percaya, meyakini, dan menyatakan suatu agama, kebebasan untuk memilih suatu tempat tinggal dan tempat belajar atau pelatihan, persamaan hukum dan hak asasi dasar dari orang tua untuk memperhatikan dan mendidik anak-anak mereka. Nah, kemudian pada tujuan pendidikan di Jerman ini itu dalam konstitusi negara baru ini di dalamnya pembukaan undang-undang tentang sekolah khusus dan universitas ditetapkan tujuan umum pendidikan dengan tekanan pada pengembangan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi pada kesimpulannya bahwa tujuan pendidikan di Jerman ini untuk membentuk individu yang maju secara fisik, moral, dan intelektual. Kemudian untuk membentuk manusia yang kreatif secara sosial yang memiliki minat terhadap saja sebagaimana terhadap matematika dan ekonomi begitu. Kemudian di sini ada manajemen pendidikan di Jerman. Nah, sistem pendidikan di Jerman adalah desentralisasi, mulai dari level SD sampai dengan sekolah menengah. Nah, beberapa lender atau penguasa daerah ini membuat berbagai ketentuan konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah-masalah pendidikan dan seluruhnya melalui proses legislatif. Pengaturan ini meliputi penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing. Jadi setiap daerah itu tergantung penguasanya sendiri mau sekolah itu tuh mau digimanain gitu loh dari peraturannya sendiri, karena kan di situ ada kayak pemimpinnya gitu. Nah, adapun yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di dalam negara bagian adalah Kementerian Kabinet atau Kementerian Kebudayaan atau Kultusministerium begitu. Nah, kemudian untuk negara-negara bagian yang luas daerahnya, sekolah ini tidak dikontrol secara langsung oleh Kementerian negara bagian, tetapi melalui badan administrasi regional yang merupakan bagian dari badan eksekutif. Kemudian masyarakat setempat biasanya juga punya tanggung jawab menyediakan infrastruktur yang diperlukan dan ada kalanya juga terlibat dalam pengangkatan staf gitu. Kemudian ada biaya pendidikan di Jerman. Ini alokasi biaya pendidikan ini sepenuhnya bersumber dari lender atau daerah masing-masing dan masyarakat setempat, kecuali untuk pendidikan tinggi. Maksudnya pendidikan tinggi ini tuh kayak dia ingin menuju yang lebih gitu, menjadi tanggung jawab pemerintah federal. Hampir semua program pendidikan di Jerman ini bersifat gratis, termasuk pembebasan uang kuliah di pendidikan tinggi. Pemerintah federal juga memberikan bantuan uang kepada sebagian siswa sekolah menengah dan mahasiswa perguruan tinggi. Kebanyakan sekolah-sekolah swasta yang kecil, kira-kira 90% dari biaya operasional sekolah dibantu oleh pemerintah federal. Pengeluaran pemerintah federal pada tahun 1990 untuk anggaran pendidikan mencapai total 9,3% dari GNP. Jadi kalau di sini kalau di Jerman itu untuk pendidikannya sudah sungguh sangat terjamin dari biaya dan ataupun
kualitasnya gitu. Nah, dan ini merupakan contoh suasana pendidikan di Bundesschule. Wir sollen die antworten. Deutschlandsfeier. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang negara Jerman. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Dankeschön.